Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ay hadza babu ma jaa annal qabra awwalu manazilil akhirati wa fil buka'i 'indahu wa fi hukmihi wal isti'dadilah. Ini bab menjelaskan tentang kubur itu persinggahan pertama akhirat dan perihal menangis di sisi kubur dan perihal hukumnya dan persiapan untuk menghadapinya. Yang pertama, kubur itu merupakan persinggahan pertama akhirat. Jadi sebelum kubur berarti belum akhirat namanya. Lebih tepatnya sebelum kubur itu namanya dunia. Dunia dari kata dana, artinya pendek, sebentar. Tempat tinggal kita ini namanya ardun, bumi. Sifat kehidupannya dunia. Jadi dunia itu sifatnya. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Karena memang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita semua harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzah. Nah, barzah itu sudah gerbangnya akhirat. Jadi persinggahan pertama atau gerbang akhirat itu ya barzah, itu kubur itu. Sebelum dunia ini ada namanya alam rahim. Alam rahim di mana ketika kita sebagai janin di kandungan ibu kita, dalam hadis Bukhari Muslim juga, usia 40 kali 3 120 hari. Itu baru roh dimasukkan ke dalam janin yang itu menjadi badan kita hari ini. Dan disitulah dicatatkan nasib. Nasib itu bagian takdir kita. Nasib itu bagian takdir kita.
yang diambilkan dari yang sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Jadi catatan takdir alam semesta ini itu sudah Allah tulis bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, di dalam Lauhul Mahfuz itu, di buku besar itu ada bagian-bagian, termasuk bagian kita. Maka dalam satu riwayat ketika malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini janin dilanjutkan penciptaannya atau tidak?" Kalau Allah mengatakan dilanjutkan, mukhallaqatin au ghairu mukhallaqatin itu. Kalau Allah bilang lanjut, maka malaikat bertanya kembali, lantas bagaimana dengan catatan takdirnya? Kata Allah dalam hadis qudsi itu, kama qala, lihatlah di ummul kitab, di buku induk yaitu Lauhul Mahfuz. Di sana sudah ada catatan takdirnya calon manusia ini. Maka apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu diambil sebagai bagian dari takdirnya orang ini. Bagian itu bahasa Arabnya nasib. Nasib itu bagian. Nah, terus kemudian rohnya ditiupkan juga pada saat janin itu berusia tadi 40 kali 3. Itu kehidupan di rahim. Nah, sebelum di rahim itu ada kehidupan lagi namanya azali. Azali ini alam ruh. Alam ruh di mana kita sebagai ruh itu seusia sebenarnya kita ini. Karena sejak zaman Nabi Adam dulu ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi itu ditampakkan seluruh ruh kita. Seluruh ruh kita sudah ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dan menarik dalam riwayat itu, di antara ruh yang menarik perhatian Nabi Adam adalah ruhnya Nabi Daud. Nanti bisa cek dalam kumpulan sahih hadis qudsi ada di situ riwayatnya. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, kalau bahasa kita ini mafhum riwayatnya, siapa ini kok bagus banget?" Kata Allah, "Itu keturunanmu Daud." "Bagus ya Allah." "Ya bagus kalau bahasa kita gitu." Ini mafhum riwayat aja ya. Tapi nanti lebih detailnya nanti bisa cek dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Terus kata Nabi Adam, kata Allah dalam hadis qudsi itu, tapi dia umurnya pendek. 40 tahun umurnya. Jadi Nabi yang begitu bagusnya itu umurnya ternyata apa? Pendek. Cuman berapa? 40 tahun. Kata Nabi Adam, "Boleh enggak ya Allah saya sumbang umur saya 60 tahun." Nabi Adam dalam hadis itu diceritakan umurnya 1000 tahun beliau. Disumbang umurnya Nabi Adam berapa? 60 tahun. Begitu kata Allah, boleh kata Allah. Akhirnya dikurangilah umurnya Nabi Adam untuk Nabi Daud. Nabi Daud genap usianya 100 tahun Nabi Daud itu. Maka kemudian ketika Nabi Adam berusia 1000 kurang 60 tahun, malaikat maut datang. Kata Nabi Adam, "Bukannya belum waktunya?" kata Nabi Adam. "Loh, panjenengan lupa ya?" katanya. "Lupa apa?" kata Nabi. Itulah awal mula manusia lupa. Lupa bahwa yang 60 tahun sudah Anda sumbangkan kepada Daud. Kalau bahasa kita, "Iya lali aku," kalau bahasa kita. Itu awal mulanya manusia lupa. Sehingga Nabi Adam itu wafat di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Itu ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi, itu ada di situ nanti. Allahu Akbar. Jadi istilah dipanjangkan umurnya dalam pengertian secara kuantitas itu mungkin. Karena selama ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Dan itu kenapa Nabi pernah mendoakan sahabatnya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Kalau enggak sahih hasan hadisnya, beliau doakan sahabatnya, "La'alal hayata tatulu bika ya Ruwaifi'," kata Nabi. "Semoga engkau panjang umur wahai Ruwaifi'." Didoakan panjang umur. Itu kalau nggak ada manfaatnya tidak mungkin didoakan oleh Nabi. Walaupun nanti diskusinya para ulama, pengertian diberi panjang umur itu bisa dalam pengertian kualitasnya. Tapi kalau merujuk pada hadis sahih qudsi tadi, hadis qudsi yang sahih tadi itu bisa saja secara kuantitas juga. Allahu Akbar. Pokoknya selama ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Tapi kalau ajal sudah datang, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-A'raf ayat 34. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Kalau ajalnya sudah tiba waktunya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan atau dimundurkan walaupun cuman sesaat. Dan upaya negosiasi itu diceritakan dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi di ayat 11-nya negosiasi ditolak karena ajal tidak bisa ditunda walaupun cuma sesaat dan harus dieksekusi tepat waktu. Jadi kalau ajal sudah tiba tidak berlaku negosiasi. Tapi kalau selagi ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Entah dengan sedekah, entah dengan silaturahim, entah dengan berbakti pada kedua orang tua, entah dengan terserah mau doa apa. Nah, termasuk berdoa dan macam-macam itu. Allahu Akbar. Nah, di alam azali itu keberadaan kita diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu dialog antara kita dengan Allah, sekaligus doktrin ya bahwa kita ini tidak akan bisa mengingkari adanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah hanya Allah. Maka fitrah manusia itu hakikatnya ya tauhid, fitrah manusia itu. Maka terus, dan manusia fitrahnya tidak bisa mengingkari adanya Tuhan, fitrahnya itu. Maka orang yang katanya ateis pun sebenarnya dia tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Dia hanya mengingkari Tuhan yang dilembagakan. Tapi hakikat fitrah dalam hatinya tidak bisa. Karena manusia itu setidak-jujurnya dalam kepada dirinya, dia pasti mengakui bahwa ada kehendak di luar kehendak dirinya, ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Dan kalau seingkar-ingkarnya manusia itu, dia tidak mungkin kemudian akan menganggap bahwa semua ini terjadi begitu saja. Pasti ada yang menyengaja. Dan orang yang mengingkari adanya Tuhan itu, dia akan sering berantem dengan dirinya sendiri. Karena dia akan mengatakan, ketika nafsunya mengatakan tidak ada, tapi hati nurani yang paling dalam itu mengatakan kayaknya ada deh. Tapi enggak ada. Makanya ada yang mengatakan orang yang paling sering ingat Tuhan itu adalah orang ateis gitu. Karena dia sering berantem dengan dirinya sendiri. Kayak Tuhan tuh enggak ada. Itu sama dengan orang yang enggak mandi itu loh. Yang enggak mau mandi itu kan alasannya macam-macam. Oh, kambing enggak mandi yang mahal. Kucing apalagi enggak mandi yo mahal. Itu ikan sering mandi yo amis. Dia berantem dengan diri sendiri. Padahal kalau dia mandi selesai, enggak usah debat lagi sebenarnya. Kalau dia sudah mandi enggak debat. Sama dengan ketika dia takluk dengan kejujuran hati nurani yang mengatakan bahwa la ilaha illallah, maka itu selesai sebenarnya. Karena kalau enggak dia berantem terus dengan dirinya sendiri. Nah, dari alam itulah yang aslinya kita, yang ruh itu yang aslinya kita. Jadi kalau kita ingin tahu mana aslinya kita, yang ruh itu. Karena itu tidak dari hasil mengumpulkan. Dari awal memang kita diciptakan oleh Allah sebagai ruh tanpa raga. Nah, sementara raga ini diciptakan dari hasil mengumpulkan. Termasuk pemikiran kita pun itu bukan kita aslinya, karena pemikiran kita itu dari hasil mengumpulkan. Yang hakiki dari kita itu adalah yang ruh itu sebenarnya. Itulah pertama kali Allah ciptakan kita. Itulah kenapa Nabi menyabdakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia itu ketika lahir dalam keadaan fitrah, al fitratil Islam. Itu seperti itu. Dikirimlah kita ke alam rahim, dicatatkan takdir kita, nasib bagian takdir kita, dikirim kita menuju ke alam dunia. Dan dari alam dunia ini saya ulang tadi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Dan di situ yang melanjutkan perjalanan adalah ruh. Karena
kematian adalah perpisahan antara jasad dan ruh. Yang lanjut ke alam berikutnya adalah ruh. Yang tinggal di alam barzah adalah ruh. Adapun di kejadian di kuburnya, yang di kuburannya maksud saya, bahwa kemudian Allah satukan kembali antara ruh dan jasad, itu kita imani kata para ulama ahlu sunnah. Tapi Ibnu Qayyim menegaskan rahimahullah, itu tidak bisa dipahami sebagaimana pemahaman dunia. Tapi kita imani itu. Tapi tidak bisa kita pahami dengan pemahaman dunia. Jadi jangan bayangkan ruh disatukan kembali dengan jasad itu seperti mak lampir menyatukan kembali jasadnya Nyai Kembang itu sama Mbok sapa jenenge lali aku film mak lampir biyen itu loh, apa itu. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi ya itu sudah kejadian-kejadian ukhrawi yang tidak bisa dipahami dengan pemahaman duniawi. Dan ini sering saya buat satu contoh bahwa satu perumpamaan bahwa apa namanya ini, jangankan kita ngomong alam barzah, alam kita ini dengan alam rahim saja itu sudah terjadi perbedaan yang itu tidak bisa kita samakan. Ketika di bumi ini kita bernafas dengan menggunakan hidung, dengan makan menggunakan mulut, minum menggunakan mulut, dan kita harus buang air kecil, buang air besar. Sementara di rahim itu bernafas, makan, minum menggunakan plasenta. Terus tidak boleh pup. Kalau pup berarti bermasalah. Kalau kata dokter yang pernah ngomong ke saya, nggak tahu ini ada Pak Dokter kan? Nah, saya ada dokter ngomong ke saya, kalau sampai bayi itu pup, itu berarti kemungkinan stres atau karena kena virus. Makanya ketubannya kotor gara-gara pup. Nggak boleh pup. Padahal makan minum terus. Terus kalau mau lahir kok kepala di atas, itu nyungsang itu. Padahal kepalanya di atas tapi nyungsang. Nah, sementara yang benar itu kepala di bawah, itu kalau di rahim. Tapi kalau di dunia, kepala di atas itu yang normal. Kalau kepala di bawah itu namanya kuda lumping. Jadi itu baru rahim dengan apa? Dengan dunia. Apalagi nanti kalau di akhirat nanti. Maka tidak usah kita bayang-bayangkan bagaimana nanti jasad dan ruh disatukan kembali di kuburannya itu. Kalau alam barzah itu alam ruh. Tapi kalau berkaitan dengan di kuburan itu memang ada kejadian di mana kemudian ruh dan jasad disatukan untuk ditanyai dan seterusnya itu. Tapi ini saya ulang, kata Ibnu Qayyim, tidak bisa dipahami secara harfiah sebagaimana di dunia, tidak. Dan walaupun saya agak sulit menerangkan ini kalau orang banyak bertanya ya. Maka saya sering tidak bahas itu. Yang sering saya sampaikan adalah bahwa ya kehidupan di barzah itu adalah kehidupan ruhani. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, kalau di dunia itu yang dominan raga, ruh resesif. Tapi nanti begitu kita masuk ke alam barzah, yang dominan ruh, jasad resesif. Jadi yang dominan ruh, jasad itu resesif. Nah, itu begitu kita masuk ke dalam alam barzah nantinya itu. Makanya terus kemudian wallahu alam, sependek yang saya baca tapi sih nikmat di barzah itu tidak seperti nikmat di surga nanti. Saya belum pernah baca, bukan tidak ada ya. Saya belum pernah baca nikmat barzah itu senggama misalnya, belum pernah baca. Ketemu sama bidadari terus terjadi senggama. Hatta syuhadanya. Hingga para syuhadanya. Itu pertanda bahwa memahami kehidupan barzah itu ya ruhani memang. Sehingga tidak ada aktivitas ragawi, itu tidak ada. Kecuali makan ya. Kalau untuk syuhada ada makan. Ada hadis tentang makan, para syuhada itu makan di sana. Nah, tapi kalau di surga, di jannah, itu segala aktivitas ragawi duniawi itu hampir semuanya ada di sana. Walaupun tidak semuanya ada karena nggak ada pup, nggak ada pipis, nggak ada meludah tetap. Tapi aktivitas hubungan seksual itu misalnya ada di sana. Misalnya. Aktivitas makan, minum itu ada di sana. Ada aktivitas ragawi di sana itu. Kenapa? Karena begitu nanti kita masuk ke surga,
itu tidak hanya ruh kita, tapi dengan raga kita. Yang raga kita nanti di yaumil ba'ats itu diciptakan oleh Allah, bijinya tetap dari bagian terkecil tulang rusuk kita, tapi bentuk badan kita dibentuk berdasar informasi amal kita. Kalau badan kita yang ini kan dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, sementara badan kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Sebagaimana tadi surahnya dibaca oleh Ustadz, itu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Az-zalzalah ya. Nah, itu. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuk tubuhnya yang memwacem. Karena Allah menggunakan kata ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu kata tunggalnya, artinya macam-macam. Jadi syatta itu kata tunggalnya, itu artinya macam-macam. Nah, terus kalau kata tunggalnya saja macam-macam, Allah pakai kata jamak. Terjemahan yang pas apa kira-kira itu? Bukan macam-macam, macam. Itu kalau dipantunkan mungkin bisa unik itu pantunnya, macam Bang. Nanti sambil mikir pantunnya Bang. Pak Rosi. Nah, jadi singkat cerita, liyurau a'malahum kata Allah, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Maka nanti itu bentuk tubuh manusia itu mau macam. Ada yang wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah, sumringah. Pantut itu sumringah, bercahaya, sumeh, bukan siomay, sumeh ya. Nah, bukan siomay, sumeh. Sumringah itulah sumringah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, tertunduk, malu, lecek, umel, semacam-macam. Kalau di hadis bahkan ada yang berwajah binatang, sesuai dengan amalnya lah pokoknya. Bahkan nanti saat digiring ke mahsyar itu ada beberapa kejadian di mana orang yang di dunia tadinya sempurna, di mahsyar dia cacat. Tadinya sempurna, tadi begitu di mahsyar dia cacat, mengalami kecacatan. Sehingga misalnya yang secara eksplisit Allah ceritakan dalam Al-Qur'an di surah Toha ayat 124, 125, 126 itu. Nanti di mahsyar ada orang yang berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kiring saya di mahsyar dalam keadaan buta padahal tadinya saya melek? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya maka sekarang pun kamu diabaikan. Nah, itu bahasa terjemahan yang halus. Saya sering terjemahan kasarnya kalau versi Jawa Timur kira-kira gini. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitulah. Kira-kira terjemahan kasarnya itu. Ya, jadi ayat itu ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Kalau qauliyah ya Al-Qur'an itu. Kalau kauniyah alam semesta ini. Kalau kita enggak pernah merenungkan ayat-ayat ini, maka naudzubillah kalau sampai nanti buta di akhirat. Makanya terus ada orang yang mungkin di dunia buta tapi di akhirat malah melek. Kenapa? Mata hatinya sering pakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Nah, sementara ada orang yang mungkin di dunia melek, di akhirat malah buta. Karena matanya tidak dipakai untuk melihat ayat tanda-tanda. Tapi itu buta sementara di mahsyar, nanti begitu di mahkamah Allah melek lagi. Karena kalau dia buta terus enak dong, nggak bisa ngelihat dahsyatnya siksa neraka. Kalau dia tuli enak dong, dia nggak bisa dengar bentakan-bentakan malaikat. Enggak, tetap nanti dibuka kembali untuk melihat semua keadaan. Tapi di mahsyar keadaannya seperti itu. Karena di mahsyar itu secara umum ada dua keadaan, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hadid ayat 12-13 itu. Di mana ada yang mendapatkan fasilitas, ada yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, yang saat itu memang keadaannya tadi diantaranya ada yang posisinya dibuat buta, tuli, tidak bisa jalan, macam-macam lah. Naudzubillah. Secara umum mereka tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan amalnya untuk yang tidak mendapatkan fasilitas. Tapi yang dapat fasilitas mereka bisa mendapatkan zillun yauma la zilla illa zilluh,
naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan itu hanya untuk 7 golongan orang itu. Terus ada mimbar-mimbar dari cahaya, manabir min nur, ada mimbar-mimbar dari cahaya, dan juga ada lagi haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiketnya cuma satu untuk yang itu, yaitu diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau untuk mimbar dari cahaya, untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu seperti itu. Nah, jadi itu sekilas bahwa jadi kubur itu merupakan persinggahan pertama atau gerbang pertama yang dinamai dengan akhirat. Makanya makhluk ukhrawi itu mulai terlihat ketika orang menjelang wafat. Karena orang ketika menjelang wafat itu tanpa dia sadari, dia sudah berada di 2 alam sekaligus. Satu sisi kesadarannya, kesadaran duniawi, yang kedua kesadaran ukhrawi. Itulah kenapa ketika orang mau mati, dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, ketika orang itu mau mati, itu dia sudah mulai bisa melihat makhluk ukhrawi itu, yaitu para malaikat diantaranya. Ya, di mana Nabi menyabdakan aukamaqal, sudah ada malaikat pendahulu yang datang sebelum malaikat maut datang. Dan malaikat pendahulu ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang, kata Nabi. Kalau orang yang mau mati itu orang yang baik, malaikat rahmat yang datang. Kalau yang mau mati itu orang yang jahat, orang yang zalim, yang datang itu malaikat adab. Itu nanti sampai pada hari-hari di mana malaikat maut datang. Sebelum itu sebelum dieksekusi, ketika nyawa sebelum betul-betul mati, ketika nyawa berada di kerongkongan itu, ditampakkanlah kepadanya tempat tinggalnya, yaitu surga atau neraka. Ini makhluk ukhrawi semua ini udah. Itu mulai ditampakkan di situ. Disitulah taubat bagi orang-orang kafir sudah terlambat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Al-Waqiah ayat 83 dan seterusnya itu. Kalau sampai di sini kerongkongan nyawa itu, semua kita akan melihat tempat tinggal kita. Semoga untuk kita surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Maka Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah ketika beliau menulis kitab Hayatus Sahabah, di tengah-tengah bayan begini ini beliau muntah darah. Sama jamaahnya mau dibawa ke rumah sakit. Kata beliau, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa ke rumah sakit Syekh? Gak usah, kata beliau. Saya ini mau mati, kata beliau. Loh, kenapa Syekh? Tadi di tengah-tengah saya bayan, Allah tampakkan kepada saya pahala terkecil dari dakwah ini. Gak kuat saya, jebol jantung saya, kata beliau. Tidak kuat saya, jebol jantung saya. Jadi mulai benda-benda ukhrawi itu mulai ditampakkan. Makanya orang itu kalau mau meninggal biasanya ngomongnya udah mulai aneh. Biasanya. Ya, teman-teman, kadang orang nggak mudeng, nggak paham. Begitu meninggal, keluarga kumpul kayak ngumpulin puzzle. Kemarin beliau ngomong gini, berarti maksudnya ini. Oh, kemarin beliau ngomong gini, ternyata maksudnya ini. Biasanya gitu. Allahu Akbar. Wa fil buka'i indau, dan hukum dan terkait dengan menangis di sisi kubur dan berkaitan hukumnya dan persiapan untuk menghadapnya. Dalam Islam itu nangis itu fitrah manusiawi. Nangis itu dalam Islam tidak dilarang. Apalagi ada omongan orang yang mengatakan ketika biasanya ya, sebagian masyarakat kita kan kalau ada orang meninggal sebelum dimakamkan, sebelum disolatkan bahkan itu dibuka wajahnya, silakan yang mau memandang wajahnya untuk terakhir kalinya atau mau menangisinya, mau menciumnya, bisa anak-anaknya. Cuma saya termasuk yang nggak mau melihat wajah bapak saya ketika bapak saya meninggal. Pas bapak saya meninggal, saya termasuk yang nggak mau melihat wajah beliau, karena saya ingin kenangan terakhir saya tentang bapak saya saat beliau masih hidup saja. Jadi saya nggak mau melihat bapak saya pas meninggal, saya maunya melihat beliau pas terakhir beliau hidup. Jadi kenangan saya sama bapak saya pas beliau masih hidup.
Saya mensolatkan jenazah beliau, saya memikul jenazah beliau, saya yang memasukkan jenazah beliau ke liang lahat. Tapi giliran bagian buka wajah saya tidak mau. Saya bilang orang lain aja. Di sana memang nggak kuat juga, nggak kuat, nggak sampai hati saya buka wajah bapak saya. Akhirnya orang lain yang buka, karena saya maunya di ingatan saya bapak saya masih hidup. Ya, sampai sekarang pun ya saya nggak punya ingatan bapak saya sudah meninggal. Ingatan saya bapak saya masih hidup. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian menangis itu fitrah manusiawi. Sehingga kadang ada sebagian orang itu yang mohon maaf salah memahami dengan mengatakan jangan nangis, nanti kalau air matanya netes ke mayit tersiksa. Itu tidak benar sebenarnya. Karena Nabi pernah menangis dengan wafatnya cucu beliau Umamah radhiyallahu anha. Sampai ada sahabat dalam Sahih Bukhari di antara bertanya, air mata apa ini wahai Rasulullah? Karena pengertian para sahabat ya harus sabar kan. Rasulullah pasti sabar, tapi Rasulullah kok nangis itu? Air mata apa ini wahai Rasulullah, kata para sahabat. Kata Nabi aukamakal, ini air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Jadi perihal menangis itu Nabi pernah menangis. Bahkan satu cucunya dalam pangkuan beliau, Umamah radhiyallahu anha, saat beliau wafat. Ketika putra beliau Said Qasim, Said Ibrahim, Said Abdullah wafat, Nabi juga menangis. Tapi nangis Nabi itu tidak nangis yang meratap, menangis sebatas pada lumrahnya manusia menangis. Nah, maka dalam hal ini menangis boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak rela dengan keputusan Allah. Ekspresinya macam-macam. Kalau orang Arab dulu jambak-jambak rambut, merobek-robek saku baju. Kalau orang Arab, kalau kita mungkin macam-macam, sembuh teriak-teriak apa. Makanya ketika Nabi bersedih dengan wafatnya putranya, apa kata beliau? Kami bersedih dengan semua ini, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang Tuhan kami ridho. Kami sedih. Siapa yang nggak sedih kehilangan anaknya? Tapi kata beliau, kami tidak akan berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang Tuhan kami ridho. Maka menangis itu boleh, sedih itu boleh. Yang nggak boleh itu meratap, itu aja. Nangis boleh, sedih boleh. Yang nggak boleh itu apa tadi? Meratap. Dan meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Itu namanya meratap, itu namanya. Saya ulang, ekspresinya macam-macam. Maka kalau mau menangis, menangislah, tapi jangan sampai meratap. Kalau mau sedih, sedihlah, tapi jangan sampai meratap. Nah, terus kemudian harus segera move on gitu. Ojo nggak move on itu. Adapun mengenai ingatan yang tidak bisa dilupakan, tidak apa-apa. Sering orang ini, mohon maaf, ada jamaah saya itu putranya kan meninggal di usia 9 tahun. Itu dimakamkan di Pondok Kelapa itu. Hampir setiap kali lewat Pondok Kelapa, beliau nggak tahan, selalu berhenti ziarah ke makam putranya. Suatu saat temannya itu negur, kamu itu jangan begitu, lupakan apa bla bla. Loh, anak kok suruh melupakan piye? Terus nelfon saya, gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa, yang penting tidak meratap, Bu, saya bilang. Mana dalilnya itu? Kok orang larut cukup lama, padahal sudah meninggal lama, masih enggak bisa melupakan. Ketika Siti Khadijah wafat, saya ulang, ketika Siti Khadijah wafat dan Nabi bahkan sudah tinggal di Madinah dan beliau sudah menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi bisa melupakan Siti Khadijah? Tidak bisa. Sampai Siti Aisyah cemburu kan, karena setiap kali makan piringnya 3. Sampai tanya, ya Rasulullah, ini kok ada 3 padahal kita cuma berdua. Ini untuk Khadijah. Jadi Nabi itu kalau ingat istrinya sedekah makanan. Nabi kalau ingat istrinya sedekah makanan. Ini untuk Khadijah, ini untuk kerabatnya Khadijah. Ustaz, katanya kalau ada yang meninggal makan-makan dan kumpul di tempat yang kena musibah itu meratap. Kalau ulama-ulama terdahulu, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami dan seterusnya itu, hadis itu dinyatakan dhaif jiddan, lemah sekali. Walaupun oleh ulama belakangan disahihkan, tapi ulama terdahulu itu mendhaifkan hadis itu dengan dhaif jiddan.
Apalagi bertentangan dengan hadis sahihnya, hadisnya Bukhari Muslim, bahwa Nabi kalau ingat istrinya buat makanan. Siti Aisyah sendiri ketika Nabi wafat, ketika Nabi menghadap kepada Allah SWT, itu untuk para pentakziah beliau perintahkan kepada khadimahnya untuk menyediakan makanan. Termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Singkat kata singkat cerita, bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya Bukhari Muslim, bahkan di setiap tahun di hari wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi menyembelih kambing dan dibagikan kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Itu yang cerita Siti Aisyah, hadisnya Bukhari Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setiap tahun itu apa namanya? Bahasa Arabnya haul. Haul itu bahasa Arabnya. Itu Nabi yang melakukan, Siti Aisyah yang menceritakan, hadisnya Bukhari Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau soal ingatan ya wajar kalau kita tidak bisa melupakan. Tapi ya tadi ada langkah konkret tindakan berbuat baik pada mereka dengan bersedekah atas nama mereka atau mendoakan mereka, itu diantaranya. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika ibunya wafat, beliau datang kepada Nabi, aqamaqal, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat, bisa enggak saya sedekah atas nama beliau? Kata Nabi bisa. Qala na'am. Oh bisa, kata Nabi. Ayul afdal, apa yang paling utama? Kata Nabi menjawab, as-saqyu, ngasih minum. Dosen saya, Profesor Dr. Kiai Haji Faisal Haq MAG rahimahullah, beliau mengatakan sampai detik ini sumur itu masih ada, kata beliau saat ngaji hadis itu. Namanya Saqawatu Ali Sa'din, sumur wakafnya keluarga Sa'ad. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad. Nah, itu sampai sekarang itu pahalanya untuk ibunya. Nah, itu diamalkan. 4 mazhab sepakat sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu sampai pahalanya. Berkaitan dengan hukum dan persiapan menghadapi kubur, kehidupan di kubur. Ini termasuk hal yang disyariatkan dalam Islam. Karena sering saya sampaikan, Islam itu tidak mengajarkan kita untuk mencari mati. Islam juga tidak mengajarkan kita untuk takut mati. Islam mengajarkan kita untuk persiapan menghadapi mati. Karena mencari mati sama takut mati itu dua-duanya sia-sia. Karenanya nggak diajarkan. Orang takut mati, dia menghindari mati, kalau sudah waktunya mati. Makanya kan Allah itu negur orang-orang munafik yang tidak mau ikut jihad fisabilillah itu karena alasan takut mati. Itu dikatakan bahwa orang kalau sudah waktunya mati, dia akan tetap keluar ke tempat di mana dia harus mati. Mbuh ya apa carane wis pokoke. Dia akan keluar ke tempat di mana dia di situ ajalnya. Ya bodoh-bodoh mati ini yang mending terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Saya ingat ada kawan haji itu tahun 2019 itu, beliau ini ada penyakit jantung beliau. Nanya ke dokter, karena kan saat itu beliau sudah porsinya sampai untuk berangkat. Kata beliau, gimana dok? Kata dokter gini, kalau bapak berangkat sepertinya bapak tidak akan kembali lagi. Kata dokter gitu. Terus beliau nanya ke dokter itu, dok, kalau saya berangkat berarti ada potensi saya mati. Iya. Kalau nggak berangkat sama juga sih katanya. Kata dokter gitu, bapak berangkat ada kemungkinan mati, tidak berangkat juga ada kemungkinan mati. Kata beliau, ya sudah saya pilih berangkat saja. Mending saya mati di sana daripada saya mati yang tidak berhaji. Qadarullah, berangkat beliau haji bareng sama saya itu. Selesai tahallul awal, habis tawaf ifadah, karena kita tidak ngambil ke melontar zumrah dulu, kita dari Muzdalifah langsung 14 Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i haji itu. Nah, terus kemudian tahallul awal. Setelah tahallul awal kita pulang ke hotel transit, nunggu sholat zuhur, beliau wafat dalam keadaan sudah tahallul awal, nunggu sholat zuhur, mau berangkat ke Mina untuk melontar
Zumroh saat itu meninggal itu. Ternyata sebelumnya beliau cerita kan dekat dengan saya itu cerita. Kata dokter saya nggak berangkat juga mati katanya, mending saya berangkat aja lah. Mending mati tapi dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang menghindari masalah dengan tidak melibatkan diri dalam perjuangan jalan Allah itu salah itu. Karena kita berjuang ya ada masalah, nggak berjuang ya ada masalah tetap. Jangan terlibat dalam kepengurusan jadi pengurus masjid. Ada masalah pasti. Kalau nggak jadi pengurus masjid, podo ayo ono masalah pisan. Podo-podo mrene jadi pengurus masjid. Kan mati sebagai pengurus masjid kan keren itu. Terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Walaupun bagian masang kamera kayak Pak Mitro. Kuyar itu. Atau bagian ngubungi ustadz. Keren. Jangan dikira kan aneh ada orang saya menghindari masalah nggak mau berjuang di jalan Allah. Loh, apa terus dikira kalau nggak berjuang di jalan Allah nggak ada masalah? Oh doai, ono masalah bisa. Mending berjuang di jalan Allah. Ngoten loh. Apa jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, tanopo ta. Ngoten. Paling nggak donaturnya lah paling nggak. Donaturnya. Itu seperti itu. Nah, ini namanya persiapan untuk menghadapi kematian. Makanya mencari mati tidak diajarkan. Takut mati juga tidak diajarkan. Yang diajarkan itu persiapan untuk menghadapi mati. Saya sering sampaikan di sini rumus dasarnya ya. Kalau kita bicara terkait dengan persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Tapi kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Itu rumusnya itu. Saya ulang ya, kalau bicara persiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapan, harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Persiapan, ngeten. Kalau kita mau umroh misalnya, atau mau haji, kadang kan pihak travel itu atau KPIHU itu biasanya kan ngasih tahu apa yang harus dibawa, gitu ya, apa yang harus dibawa. Itu jangan diremehkan itu. Karena untuk mengantisipasi seburuk-buruknya apa? Keadaan. Terus kita persiapkan semua, gowo kabeh wis pokoke wis. Untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Begitu sampai sana ternyata tidak seburuk yang diberitakan. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata sesuai dengan beritanya seburuk yang diberitakan, kita udah siap. Kenapa? Kita bawa semua. Tapi kalau kita meremehkan, gampang, nanti sana aja lah, gampang, nanti beli sana aja, gampang, meremehkan kita. Begitu sampai sana, oke, kalau ternyata keadaannya tidak seburuk yang dibayangkan, tidak ada masalah. Tapi kalau seburuk yang diberitakan, gimana coba? Pasti kerepotan itu. Sehingga saya masih ingat betul itu tahun 2017, seingat saya itu pas saya umroh itu, ada teman di samping saya itu ngeluarin obat. Saya tanya, obat apa ini? Obat yang biasa saya pakai di Indonesia. Saya itu batin nanti, gitu aja dibawa, beli sana bisa. Dalam hati saya tidak ngomong itu. Sampai sana mencret saya itu. Diare saya itu, mencret itu. Cari obat di apotik. Iki kayak bahasa Arab mencret iki apa? Iki, aduh. Akhirnya dikasih obat juga sih, kasih obat mencret itu ternyata dosisnya orang Arab. Dada rasanya sakit itu. 3 hari akhirnya nggak situ ngombe obat, tidak saya minum, akhirnya cuman konsumsi pisang, apel itu ben supaya napa? Bismillah mampet niku. Tobat saya Pak itu. Sejak itu tobat wis. Gak mau meremehkan napa? Persiapan. Zaman itu masih muda lah, jadi kan sih gagah-gagah lah. Jadi rada meremehkan. Ternyata ya Allah. Makanya jangan kalau bicara persiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Jangan bayangkan nanti pas kita mati kita sedang beramal soleh. Bayangkan kita ada potensi mati sedang maksiat kepada Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Maka mumpung masih hidup, ayo persiapkan, perbanyak kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi.
Karena umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati seperti kebiasaannya dia hidup. Jangan bayangkan ketika kita mati kita sudah taubatan nasuha. Bayangkan kita belum taubat, bayangkan aja. Maka mumpung masih hidup, biasakan kita sebelum tidur, kalau Ibnu Qayyim, saran beliau sebelum tidur sudah taubatan nasuha. Minta ampun untuk semua dosa-dosa kita. Jangan cuma yang kita ingat, yang tidak kita ingat pun kita minta ampun pada Allah. Agar kita tidur dalam keadaan sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Harapannya kita wafat dengan keadaan sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan bayangkan ketika kita wafat banyak yang menalkin kita, Pak. Bayangkan kita mati sendirian, Pak, gak ada yang nalkin. Padahal kita sangat punya kepentingan, akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Maka mumpung masih hidup, ringankan lisan dan hati untuk zikir la ilaha illallah. Dan begitu seterusnya. Nah, demikian juga jangan lupa berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tapi kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Kita minta kepada Allah taubatan qoblal maut, dirahmati saat wafat, diampun dan dimaafkan saat setelah wafat, dan seterusnya. Dan diringankan saat mengalami sakaratul maut. Semua doa-doa itu kalau kita perkuat harapannya, maka ketakutannya akan dinetralisir oleh Allah. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib. Saat itu Nabi mendatangi satu sahabatnya yang sedang mengalami sakaratul maut. Kata Nabi, apa yang kamu rasakan saat ini? Berkecamuk ya Rasulullah antara ketakutan dan harapan. Antara ketakutan dan harapan. Maka Nabi bersabda, au kama qala, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya, dalam keadaan yang menegakkan seperti ini, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi harapan itu sangat penting. Maka perkuat harapan. Nah, saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pak Rozi mungkin mau pantun dulu, Pak. Ya. Pantun pamit dari kubur. Oh, masya Allah. Hijau bayam beraneka sayur. Cakep, masya Allah. Sebelum dibuat masakan haruslah diketik. Masya Allah, cakep. Macam-macam bangkit dari kubur, semoga kita dibangkitkan tampilan terbaik. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes marah boleh silakan monggo. Monggo Pak. Tadi dibilang bahwa beberapa hari sebelumnya orang meninggal itu artinya suatu penanganan. Nggih. Nggih. Itu kan berarti periodenya adalah periode sebelum nyawa terlepas. Belum. Nggih, belum. Sebetulnya kalau kita dibenarkan itu dikasih peluang. Ah, bagus. Dilinggi kamu. Betul. Diambillah diingetin gitu ya. Betul. Jadi gini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu, ketika seseorang itu akan wafat, kan ditampakkan kepadanya itu malaikat pendahulu sebelum malaikat maut yang datang itu. Cuman kata beliau begini, orang yang tidak tahu dikira malaikat itu jin. Sehingga kadang orang yang mau wafat itu minta diruqyah. Nah, saya ketemu orang mau wafat itu minta diruqyah gara-gara katanya diikuti orang itu. Saya ngelihat orang ini. Itu memang saya ketemu sama orang kayak itu, saya ketemu itu. Kenapa? Iya sebenarnya kalau dia ngerti, cuma dia nggak ngerti itu masalahnya. Allah Yarham Marisa Haq itu di medsosnya kata istri saya, yang ngomong istri saya, itu sebelum meninggal itu kan dia merasa di rumahnya itu kayak banyak gangguan jin katanya gitu. Dia ngomong gitu, banyak gangguan jin. Saya itu dia beli daun bidara atau apa macam-macam untuk meruqyah diri atau saya nggak paham itu. Padahal bisa jadi saat itu sudah malaikat pendahulu yang datang. Cuman karena nggak ngaji kitab at-tadhkirah kira-kira gitu, ini nggak tahu dikira itu apa jin. Main jenengan nanti kalau pulang terus kok di rumah banyak orang, istri nggak ngeliat itu siap-siap aja itu. Nah,
Tapi juga ada beberapa orang yang dengan izin Allah persiapan betul. Itu Siti Aisyah yang mengatakan. Di sini ada penjelasan. Ketika kan hadisnya dari Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur beritanya kata Imam Al-Qurtubi. Siti Aisyah mensyarah hadis itu. Bahkan malaikat pendahulu itu sudah datang 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Saya pas ngomong, tapi di hadisnya Nabi tidak menyebut waktunya. Tapi Siti Aisyah mengatakan 1 tahun. Nah, oke, di hadisnya nggak sebut waktunya ya. Saya satu saat ngisi ceramah takziah di Pekayon. Di Pekayon. Saya pas bahas ini, putrinya mendekati saya. Saya pikir mau apa? Dia bilang, Ustadz, saya baru ingat katanya. Ingat apa, Mbak? Saya bilang gitu. Ya Allah, kata dia. 2 tahun yang lalu, Ustaz. 2 tahun malah nih, Pak. 2 tahun. Karena di hadisnya nggak sebut waktunya. Kalau Siti Aisyah mengatakan bahkan 1 tahun sebelum itu. Kata orang ini 2 tahun yang lalu, Ustaz. Mama yang meninggal ibunya. Mama itu ngomong ke saya, Ustaz. Kak, insya Allah ini kain kafan Mama, Kak. Ini. Jadi belum beli kain kafan. Insya Allah ini kain kafan Mama, Kak. Nanti jenazah Mama, Kak, disemayamkan di sana, dimandikan di sana, disolatkan di sana, dimakamkan di sana. Itu 2 tahun yang lalu Mama saya ngomong gitu, Ustaz. Itu betul, Ustaz. Jadi beliau pas wafat itu, aneh baru ingat. Semua itu betul yang kata mamanya itu. Tapi beliau sudah pas kejadian itu lupa semua. Pas saya ceramah itu baru ingat. Itu kejadian 2 tahun yang lalu, Ustaz. Mama kita kayak gitu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini Siti Aisyah mengatakan, kalau orang itu baik yang datang malaikat rahmat, dan malaikat rahmat itu akan membantu yang bersangkutan guna husnul khotimah, persiapan tadi itu kata Siti Aisyah. Tapi kalau orang itu jahat, malaikat adab, yang ini tidak menghalangi syaitan dari bangsa jin untuk keluar masuk mendatangi orang itu guna digelincirkan supaya su'ul khatimah. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Kalau yang malaikat adab. Nah, makanya semoga untuk kita rahmat Allah dan malaikat rahmat itu. Amin Allahumma. Waspada. Persiapan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Oke. Tapi kalau berdoa berdoalah sebaik-baiknya keadaan. Ada lagi mungkin monggo kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Dia pun kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.